Hadir, Bu. Nurul Fadilah. Hadir, Bu. Pandu Nurta Effendi. Raden Saputra. Hadir, Bu. Rido Erwan Rahmansyah. Rizky Gilang Briliando. Hadir, Bu. Sally Hafizah. Hadir, Bu. Stephen Robian Nugraha. Sasha Aulia Khair. Yofi Sucianti. Hadir. Zaki Rido Adrian. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Ya, Bu. Kemarin berapa yang tak hadir? Kemarin apa keterangan? Yang 2. Kevin Firmansyah. Kemana kemarin Kevin? Lomba apa nak? Itu, Bu. Apa aja? Mana Kevin? Kenapa Kevin? Siapa? Kesiangan. Terus siapa lagi kemarin yang tak hadir? Angki. Angki mana Angki? Sakit. Sekarang udah sehat. Tapi kayak agak masih lemes ya. Bisa mas lagi Bu. Modelannya, Bu. Emang kayak gitu. Ya. Jadi akan Bu. Tidak maju. Oke, baik, kita akan mulai pembelajaran ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah enak? Tadi jam pertama jadi berapa? Jam Ansari. Ada bapaknya? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai praktik berpikir komputasional untuk memecahkan masalah masyarakat dengan pendekatan deep learning ya. Nah, jadi ada beberapa kata kunci di sini nak ya. Yang pertama apa nih? Ya, berpikir komputasional. Kemudian ada yang asing ini apa? Ya, deep learning. Sebelumnya udah pernah dengar berpikir komputasional? Kapan? Informatika ya. Jadi ada yang bisa menjelaskan nak apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa? Yang masih ingat tentang berpikir komputasional? Siapa nak? Desti, silakan Desti. Berpikir komputasional adalah suatu proses memecahkan suatu masalah. Ya, proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Atau ada yang punya pendapat lain boleh? Siapa Desti? Bagus ya, sudah luar kepala. Ya, siapa lagi? Yang bisa? Selain Desti, Ibu yakin yang lain juga bisa? Siapa? Gak usah 7 orang, ayo diri sendiri aja. Siapa? Angel? Apa Angel ini? Yang melibatkan memecahkan masalah di ilmu hukum. Gimana coba dirangkai lagi? Gimana? Cara pikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan ilmu komputasional. Oke, cara memecahkan masalah dengan ilmu komputasional ya. Ada lagi nak yang berbeda?
Selanjutnya kita ada masuk ke konsep berpikir komputasional. Ada 4 konsep ya. Yang pertama apa nak? Dekomposisi. Ya, dekomposisi berarti ya, memecah masalah menjadi bagian kecil. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu berarti mencari kesamaan hal yang berulang. Kemudian ada apa itu? Dan yang terakhir ada yang berarti ya, sudah dipelajari kan di apa? Informatika. Ya, jadi konsep berpikir komputasional cuma 4 ini ya. Ya, permasalahan masyarakat itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah ya, sampah plastik. Kemudian ada diskusinya nggak dibaca ya. Oke, jadi kalian kan sudah berkelompok nih. Silakan diskusikan masalah apa yang paling relevan di sekitar kalian. Apa itu sampah? Kalau pemasukan kayaknya nggak ada ya? Ada yang tinggal di mana Mas ya? Kemajuan Mas ya? Di mananya? Depan terus Windy kan? Di mana di simpang SDG? Maksudnya kayak apa? Oke, boleh nanti kamu masukkan ya di diskusi kelompok kamu. Nanti kemacetan lalu lintas di streamingan antara jam berapa nak? Yang 7 sampai boleh kamu masukkan situ. Misalnya ada masalah lain di luar ini boleh ya. Coba boleh didiskusikan. Silakan. Nanti kita tanya. Pada awal
Oke, udah dapat masalahnya ya. Kita tanya dulu dari kelompok galaksi. Mana gedungnya di mana galaksi? Ya, apa masalahnya nih? Sekitar kalian apa aja? Permasalahan sampah. Terus? Banyak sampah daun, sampah juga tadi ya. Terus apa lagi? Banjir nggak ada? Ada macet nggak ada ya? Ada. Jalan rusak. Di mana itu? Di tangan kiri, Bu. Kanan kiri. Terus di mana lagi yang bisa rusak? Kelompok kalian. Terima kasih untuk kelompok galaksi. Selanjutnya kelompok RPL di mana? RPL apa permasalahannya? Banjir di mana itu? Babatan. Nggak ada banjir lagi. Nggak ada. Sampai pulang. Sampai 14.30. Ini lepas jalan. Oke, jalan rusak tadi ya. Kita ke kelompok GPS, mana dia? Ya, apa saja permasalahan di lingkungan kalian? Banyak apa aja? Coba, apa aja? Ya, semuanya sudah bagus. Kemudian, yang tadi ya.
Banjir dan jalan rusak. Sama nggak ada? Gitu ya. Oke. Udah ya, 6 kelompok sudah kita tanya semuanya ya. Oke, jadi dari beberapa masalah tadi, halo semuanya. Bisa dilanjutkan? Ya, jadi di antara beberapa masalah tadi bisa nggak kalian tunjukkan menjadi satu masalah yang mau kalian selesaikan? Pilih satu yang paling kompleks. Ya, sudah dipilih? Oke, silakan disepakati. Oke, selanjutnya ada pengantar di learning. Yang pertama, artificial intelligence atau yang kita sering sebut sebagai AI. Bahasa Indonesianya apa? Kecerdasan manusia. Bahasa Indonesianya kita biasakan nyebutnya KA ya. Kalau AI ini kan bahasa asing, jadi kita biasakan nyebutnya KA ya. Karena ini bahasa kita, kecerdasan artifisial. Kemudian kita nanti belajar tentang machine learning atau mesin belajar dari data ya. Kemudian ada istilah deep learning atau neural network untuk pembelajaran mendalam ya. Ini ada beberapa studi kasus deep learning, prediksi banjir dari data curah hujan, deteksi sampah organik vs anorganik, prediksi kebutuhan listrik rumah tangga, diagnosa penyakit dari citra medis. Nah, dari masalah satu poin yang kalian ambil tadi, itu bisa kalian buatkan prediksinya. Misalnya kelompok ini ambil masalah apa? Nah, sampah itu bisa kalian kelola, bisa kalian deteksi sampah organiknya dengan sampah anorganiknya ya. Menggunakan nanti machine learning ya, menggunakan KA atau AI. Jadi nanti kita hasilkan ini sampah, nanti komputer mendeteksi. Halo semuanya, jangan berbicara dulu ya. Kita bisa kan? Ya, itu kalau kelas 10 TKJ ini harus teriak-teriak. Dan tadi sebelumnya kelas 11. Kelas 11 ngajar 4 jam, alhamdulillah nggak sampai sehaus ini. Nah, yang kelas ini baru beberapa menit sudah pakai tenggorokan ya. Biasakan nak ya. Oke, kelompok apa namanya? IPS mengambil masalah yaitu sampah. Jadi nanti kalian
Ya. Bisa nanti diukur dari ketinggian air dan curah hujannya. Jadi nanti kalian bisa bikin mesin untuk memprediksi banjir atau nggak banjir. Misalnya ada hujan nih, malam. Nah nanti kalian menciptakan solusi untuk masyarakat. Kira-kira kelompok elektro besok banjir atau nggak kira-kira? Nanti nanya sama kalian, ya. Nanti kalian ada apa? Ya, jadi nanti kalian yang ini ya. Oke, satu kelompok lagi, kelompok depan pilih apa? Maleng sawit. Maleng sawit. Untuk mendeteksi. Jadi gimana itu? Pencurian berarti ya? Ya, pencurian. Masalah pencurian itu di mana deteksinya ya? Rada susah ya, misalnya maling sawit. Kalian masukkan foto bekas pencurian atau dimakan binatang buas, kan nggak mungkin ya? Ada video orang Ya, tapi solusinya kita nggak bisa solusinya kan? Oh, prediksi. Mungkin kalian bisa pasang kamera pengintai gitu ya. Bisa. Ya, jadi ketika nanti ada ini, ada orang mendekat, sudah tentang sawitnya, bisa ya. Jadi nanti ketika ada orang mendekat di kebun kalian, ada alarm yang bunyi, mungkin seperti itu bisa diterapkan ya. Kalau memang mau ngangkat masalah yang itu, ya. Cuman agak mahal itu, nanti bisa diganti, Bu. ganti apa? Sampah. Sampah juga ya. Sampah bisa juga. Kalau sampah sedikit lebih mudah ini ya. Oke, sudah dapat. Kelompok lain apa? Kelompok ini. Sampah juga. Kelompok depan. Sampah. Sampah yang banjir ini kena. Apa masalahnya? Sampah juga. Oke. Karena memang masalahnya nyata ya. Oke, berarti di kelas kita ada dua permasalahan yang bakal kita selesaikan, yaitu permasalahan sampah. Kan sampah kita tuh dicampur ya nak ya, antara sampah rumah tangga, limbah, dan daun, plastik semuanya dicampur. Yang bagusnya kan harus
Oke, setelah itu kita klik yang ini ya. Yang ini. Reachable machine. Kita tanda sini. Oke, sebatas itu dulu, tinggalkan dulu PC-nya, lihat tutorial di depan ya. Jangan simpan sendiri, nanti nggak ngerti. Oke, selanjutnya kita pilih yang get started. Kemudian ibu mau bikin, sudah. Ibu mau bikin pendeteksi gambar ya. Pilih yang image apa tadi? Image project ya. Terus standar image model. Jadi ibu mau bikin dua gambar yang berbeda. Apakah si komputer ini bisa membedakan? Kita lihat ya. Kita pakai yang webcam. Ya. Bikin dua objek dulu. Ibu bikin objek pertamanya itu orang. Boleh merekam diri sendiri ya. Boleh merekam diri sendiri. Caranya kita tahan hold to record ya. Sebanyak-banyaknya. Boleh sambil noleh. Oke, cukup ya. Jadi yang lain suaranya bisa. Ya. Nanti dulu prakteknya sudah dibilang ya. Perhatikan dulu. Nanti nggak ngerti. Sudah dapat 168 sampel. Yang pertama orang, kita bikin kelas keduanya adalah apa kira-kira benda apa? Botol ya. Botol. Oke, lihat. Aku agak sedikit geser dulu. Kita rekam botolnya saja. Kita tahan banyak-banyaknya. Oke, cukup 150 image. Oke ya. Selanjutnya di sini ada training. Kita klik yang train model atau train model. Kita tunggu sampai dia bekerja. Oke, ya sudah jadi ya. Kita bisa perhatikan. Nih. Jadi dia deteksi sebagai orang ya. Coba ibu dekatkan di botol. Jadilah 100% botol ya. Ibu lagi orang. Coba kamu lihat botol lagi. Botol. Coba beda orang sini nak. Maju. Sini.
benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Nah, terus project ini kalau mau kalian buka lagi nantinya bisa kalian simpan dulu di sini ya. Download project as file ya. Nah, ini jadinya formatnya nanti .tm ya. Silakan dicobakan. Namanya dulu. Jangan satu kuning. Iya. Ya, kamu mau bendanya tentukan dulu apa? Tipen. Nah, tipennya nih. Coba Iya. coba. Ini dikasih nama dulu. Siapa ya? Gila aja nih. Gila. Ganteng. Handsome. Meneh. Bosan 200 yo. Gila. Oh, pikor. Siapa yang mau jadi sampelnya? Kamu dulu baru HP-mu. Ya, coba. Recordnya 4 aja nggak mau. Hah? Recordnya 4 aja nggak mau ini. Nggak bisa sebanyak-banyaknya. Ditahan. Nah, gitu ya. Nah, ini apa? Yuk, main. Pas dulu nih ini. Coba kakak lihat. Woi. Lamain aja belum. Apa ya? Nah, ini caranya keren. Terap sih. Itu ngehapusnya itu ngehapus. Udah. Malah sudah. Iya, webcamnya nggak berfungsi dia. Coba klik dulu. Coba kalian ketikkan kamera di Windowsnya itu, tombol Windows. Ya, udah. Ya, training. Nah, coba open kameranya. Berfungsi nggak? Yang mana itu? Kalian sampai mana? Kalian pindah PC aja ya. Itu nah, ini kayaknya webcamnya error. Apa tadi? Training nongol ini. Enggak usah. Software. Iya. Tunggu dulu sampai dia keluar. Kamu kayak anjing aja tadi. Ini mana kelompoknya? Gabunglah. Wait aja. Itu keluar sendiri. Enggak kamu pencet. Tunggu dulu sampai dia di sini jadi nanti. Kelompok ini sudah jadi? Kalian belum belum nge-record. Apa yang pertama apa itu? Dikasih nama dulu.
Ini, Bang. Ya, kelas 1 apa? Galaksi. Nah, ini apa? Keren model. Udah di itu. Ya. Ya. Itu keluarkan dulu webcam yang aktif itu. Ya, itu close kan? Iya. Oke, tunggu sampai dia jadi di samping kanan. Iya. Mana ini kelompok beauties? Ya, itu Galaxy itu siapa? Galaxy itu orang maksudnya. Terus yang satu lagi objeknya apa? Nah, ya itu salah penamaannya ya, ngawur. Ya kan? Ya, ulang aja lagi. Nggak bisa di situ, ulang lagi, masuk dari awal. Oke. Nah, buat lagi yang betul-betul. Wait aja, wait. Udah 4 kali. Ini dia. Kamu sama buku. Oh, ini buku. Jaringan mungkin, ulang aja lagi. Ulang lagi, cari nak. Nah, coba. Bukan kayak gitu, ditahan. Bukan. Ya, coba tahan. Nah, dekatkan, jauhkan, apa segala macam. Oke, jadilah cukup. Nah, gitu. Nah, ini mau buat lagi. Ini kalian ngawur. Masa kuliah kayak gini ya kan? Kalau buku ya buku. Kalau orang ya orang. Kalau benda ya benda. Apa itu? Sama-sama base camp. Kok ke situ? Close kan dulu, close. Close. Iya, close. Itu tadi kenapa kameranya seperti itu? Coba yang itu. Ini nih. Ini nih. Iya. Nah, itu juga pertama dulu. Nah, udah kan? Itu kan udah Ibu jelaskan tadi langkah-langkahnya. Kelas 1 kalian mau benda apa sama benda apa, bandingkan lah. Oke, coba apa saja tuh orang? Siapa tadi? Siapa sampelnya tadi? Oke, orang. Terus ganti.
Oke, handphone. Oke. Coba kasih buku, dia jadi apa? Oke. Kalau buku tetap handphone ya. Ya, coba aja. Handphone juga. Kalau ada tangan manusia, kalau ini Satu-satu. Oke, mouse, coba mouse. handphone. Oh, handphone juga. Oke, nanti kita bahas ya. Itu coba anggota lainnya dicoba. Coba juga ya anggota yang lain. Juga apa ini? Jadi, Ini gimana Bu abis ini Bu? apaan? Gimana apanya? Sini gimana? Ya sudah, kalian membandingkan antara buku dan HP. Coba buku, tampilkan buku. Oke, jadi buku. Terus HP? Oke, HP. Coba agak diam, tenang gitu. Oke, ya, HP ya. Kenapa kalau pas flashnya hidup, layarnya hidup dikira HP? Karena bergambar-gambar kan? Karena kamu sampelnya hanya 108 image, ya kan? Semakin banyak kita kasih dia sampel, semakin pintar dia. Tapi semakin sedikit kita kasih dia sampel, semakin sedikit juga apa referensinya dia gitu. Jadi kalau mau lengkap, HP-nya tuh dihidupkan juga, disampingkan, dibalik, segala macam lah pokoknya gitu, ya. Coba lagi, semua anggotanya coba. Jadi apa? Manusia sama buku. Oke, coba tes. Manusia. Oke. Buku. Oke. Nah, buku lain tidak bisa kan? Karena sampel buku kamu itu, kecuali kamu bikin sampel buku itu ulang record lagi. Semakin sedikit sampelnya, kamu kan 143 ya, tapi bukunya buku merah semua. Jadi dia hanya mengenali buku itu sebagai bentuknya seperti itu. Coba kamu sampel banyak-banyak, kan nanti dia terdeteksi juga ya. Boleh diulang. Semua anggotanya mencoba. Zaki. Siapa nak namamu nak? Angki, coba Angki. Apa tuh? Kayak ini tadi. Jaringan ini. Back. Enggak, ini sudah pakai jaringan biasa itu. Tengok logonya. Bisa itu. Enggak, itu bisa itu. Bisa. Kejap Back lagi. Keluarin nak. Exit pack aja. Exit pack. Keluarin Yan. Refresh dulu ini PC-nya. Terus refresh terus. Nanti buka Chrome ulang. Jadi. Oh lagi itu ya. Sebentar. 5 dah. 6 bakal kita 6. Buka lagi Chrome. Loh. Emang Google tipe A. Ingat semua tulisan ini. HTTPS www.id. Tepat untuk membaca link situs terkunci loh. Oke, baik ya. Tadi kita sudah melakukan praktek yang pertama, hanya memakai benda yang ada di sekitar ya. Ada yang orang dengan buku, ada yang orang dengan apa tadi?
Oke, ini kelompok apa nak? Galaksi. Oke, galaksi. Coba tampilkan. Masih loading. Kok cuma sedikit sampel image-nya? Mintanya berapa, Bu? Ya lebih banyak lebih bagus. Coba dulu. Jadi nggak dia? Ini anorganik, Bu. Kebalik kamu. Balik. Itu. Ini Nah, kebalik kan? Anorganik tuh kan yang ini. Oh, itu aja. Ganti nama. Oke. ini tambahan. Oke, kalau daun tetap hasilnya belum berubah di sini. Karena kan belum di train yang baru kan. Ulang aja, ulang bikin, banyakin lagi. Kelompok By Beauty sudah jadi belum? Belum ya? Ini? Di situ visinya? Kelompok apa ini? RPL mana? Jadi? Ya. Ini kelompok jadi. Yang sekarang mana? Belum di-download ya? Coba ulang lagi bikin, jangan dikeluarkan ya. Ini mana? Belum. Apanya? Ngetik apa? Ada dua. Ya kamu pakai yang mana? Teachable mesinnya? Kamu buka dua-dua itu di atas tabnya. Kebanyakan. Coba close yang ini. Satu-satu aja. Harusnya ini dia, Bu. Kok buka gitu ya? Ya, oke. Edit, iya edit. Tombol yang lain bisa nggak? Tombol yang lain. Tombol yang lain malah ini kayak gini. Error keyboardnya nak. Pindah PC aja. Pindah PC aja. Oke, numpang dulu ibu, mau ke depan situ. Ini kursinya. Daun tadi mana, Sen? Ini tinggal gini aja, nak. Tadi. Botolnya. Oke. Loh, kan tadi sampah organik dengan anorganik, kok masih pakai manusia dan gelas Oh, plastik? pakai manusia, Bu. Bukan pakai manusia. Daun tadi itu. Refresh. Nah, refreshnya gimana, Bu? Kok refresh diganti? Relax. Diganti. Di sini apa di mana, Bu? Oh, di sini. Masuk lagi aja. Tadi ya. Daun tadi mana, Dok? Iya kan sampah yang satu organik, satu anorganik ya. Kalau tulis daun sama botol plastik kalau Hah? daun botol plastik gitu. Ibu kan bilang organik dengan anorganik. Kan organik itu bukan hanya daun. Makanya Bu bilang tadi, dia bisa nggak bunga, dia bisa nggak apa namanya sisa makanan gitu. Nggak, kita nggak terpaku sama daun aja. Organik. Organiknya gimana itu? Kenapa itu? Andekis. Ada apa? Nah, Duh, palaku nggak boleh ketengan. ya.
Daunnya, daunnya. Di hold ya, ditahan apanya kursornya. Ya, Sampai 200. dijauh-jauhin, jauh-jauhin. Ya, Dijijin gitu loh. Nah, digini-giniin. Nah. puter. Oke, cukup. Ya, Botol. anorganik ya, jauhkan. Sampai 300. Mm-mm. Ya, Dijijin gini aja loh. 150 berapa tadi? bentar. Ini sudah. Udah bisa. Coba. Iya. Anorganik. Oke, terdeteksi dia ya. Oke. Ini jangan di close. Oke. Cara nyimpan pekerjaan ini klik garis 3 itu. Iya. Bisa berapa kali? Download project. Iya. Ya udah, nanti dia terdownload. Coba buka di sini. Ada nggak di download? Ada ya? Nanti kamu nggak usah bikin project baru, tinggal buka ini jalan lagi dia. Oke? Mana lagi? Organik tes. Oke. Anorganik. Masih ini dia kurang banyak sampelnya ya. Tuh. Bergerak-gerak gitu. Sampelnya hanya 62. Ya, kalau kayak gitu terus kita nggak mungkin kan kayak gitu terus. Kurang banyak. Itu bisa kamu anorganiknya, bisa kamu ini pas kawan ninahan, kamu ganti ini gitu, biar nggak satu macam aja. Mana lagi? Organik. Ya. Itu ini sampah anorganik. Oke. Itu aja. Sampah lain ada? Ini Kertas anorganik. masuknya ke? Anorganik. Oke, ya. Terus Ini lidi lidi masuk ke? sampah organik, Bu. Iya, karena dari bambu ya, kayu ya. Oke. Apa lagi? Udah baru juga. Baru segitu ya. Oke. Ini ada jadi? Coba. Coba aja. Ya. Kok botol daun kering lagi? Kan organik sama anorganik. Organik sama anorganik. Iya, organik itu bukan cuma daun, bisa kamu ambil bunga, bisa kamu ambil sampah lain. Anorganik paling banyak nih. Botol, tisu, apa segala macam kan? Kita nggak nyebutin bendanya lagi, tapi jenisnya ya. Ini organik, ini anorganik gitu ya. Diulang. Oke, kelompok mana lagi yang belum berhasil? Mana tadi? Oh ya, oke, coba dites. Tes. Oke. Oke. Udah selesai ini, Bu, boleh keluar. Nanti dulu, ini jangan dikeluarkan.
Ini udah jadi lagi. Baru mulai. Kenapa gantung ini? Kok nggak kerasa ya AC-nya ya? Ya Bu dari tadi panas. Udah terlalu panas ya. Oke ya, kita mau belajar menyimpan proyeknya ya. Oke, sudah semuanya di tampilan ini ya? Oke, jadi tadi Ibu sudah melihat masing-masing kelompok proyeknya. Yang dapat nilai plus tadi yang sampahnya lebih dari 1 ya. Pengelompokan sampahnya lebih dari 1. Oke, sudah di halaman ini semua ya? Kalau mau menyimpan, kalian boleh klik yang ini. Titik 3, garis 3. Download project itu. Ya, download project. Jadi nanti project itu yang kalian kumpulkan. Kalau sudah terdownload ini Sudah terdownload, kita cari di sini. Di library bagian ini. Download ya. Kan namanya project.tm ya. Sudah yang belakang suaranya Stephen dan kawan-kawan. Sudah? Oke ya, nggak usah. Kelompok siapa itu? Ya. Kan kalian sebelahan, nggak usah teriak-teriak ya. Project.tm itu kalian rename jadi nama kelompok masing-masing. Misalnya apa nama kelompoknya? RPL gitu ya misalnya. Nah, itu yang kalian upload nanti ya.
grup, silakan project.tr-nya dikirim ke sana dengan penamaan nama kelompok masing-masing. Besar dulu, sabar. B Y T E. Baik, di T atau pakai Y kemarin? Pakai Y atau pakai D? Ini kemana aku tadi mau pindahnya? Pindahin kemana? Folder Folder mana, Nak? Kalau kemarin itu GEM. Ada bukan BB. Amel. Oh, itu GEM. Di buku ini ada. Enggak ada, bukan itu. Bisa kan pindahin dari PC ke HP atau mau langsung upload dari PC boleh ya. Tinggal login ke email masing-masing. Ini Ibu kasih contoh project Ibu langsung ditarik ke Chrome yang tadi ya. Udah masuk kan ke sini. Silakan yang lain dikumpul. Betul itu tulisannya B. Dong, kembali ke situ. Kita masuk ke nama. Bisa pindahin filenya? Gimana caranya?
Faldo, Mas Faldo. Ya harus hafal. Wah, takut. Jadi nanti kalian mau login di PC, mau login di laptop bisa. Sini itu kamu ini. Boleh disimpan tapi kan kawan itu saya bos. Teruskan aja sudah terusin. Maksudnya nggak bisa ini. Ini boleh. Bisa Kevin. Itu tuh kan untuk dikirim aja biar nanti dia di sana bisa. Ini aplikasi. Kayak gini kan? Lah iya. Apa sih? Ya kan gitu. Aku juga ada Soalnya ada WhatsApp. Masak enak. Enak langsung kirim situ. Belum saling linknya ya. Tahan lah punya anak. Ya ini ya, mau kirim juga ya. Oke, nanti siapa mau ada Kis dan Kevin boleh berbagi ke teman-teman ini mana caranya ya? Ya, silakan. Kevin, ada Kis sama siapa? Sally juga bisa itu.
Udah dikirim? Downloadan kamu tadi mana? Kok PDF? Bukan PDF dong. Apa dia? .tm. Kok jadi PDF? Ya betul di situ tadi. Sini coba lihat. Mana punya kamu tadi? Belum dikeluarkan? Udah. Yang mana? Nggak ada yang standby? Udah kamu download yang tadi, download project. Masuk ke mana? Dia namanya project. Oke ya, seluruh kelompok namanya sudah mengirimkan tugasnya tadi. Ya, Ini apa? Biji mato. awas ini apa? Apanya? Oke, sudah nak suaranya, Khalil? Sudah, ya. Oke, kita masuk ke akhir pembelajaran, yaitu merefleksi ya. Apa manfaat berpikir komputasional yang kalian dapatkan tadi? Manfaatnya apa? Memudahkan dalam memindahkan file-file. Gimana, David? Memudahkan dalam memindahkan file. Ya, memudahkan kita mengidentifikasi mana sampah organik, mana sampah anorganik dengan bantuan apa tadi? Iya, KA. AI. Yang kita pakai AI-nya apa tadi? Google Teachable Machine. Jadi nanti kalau ditanya orang udah pernah belum pakai AI Google Teachable Machine? Sudah ya. Kalau orang pakai kan AI-nya ada apa nak? Gemini ya. Meta AI ya kan? Apalagi? ChatGPT itu kan yang orang umum pakai. Kalau kalian sebutkan Google Teachable Machine, yakin banyak orang belum pakai ya. Ya, jadi kalian wajib berbangga ya. Oke, kemudian bagaimana deep learning membantu memberikan solusi? Gimana dia kasih solusi tadi? Gimana nak? Iya, dia bisa mendeteksi. Jadi bukan kita lagi yang kerja, sudah mesin semua yang kerja ya. Kita nggak perlu payah-payah lagi ya. Kemudian apa keterbatasannya tadi? Kalau kalian jeli pasti nemu keterbatasannya. Apa nak? Chandra? Banyak akses ini ngomong kebanyakan bug. Ngomongnya. Gimana nak? Keterbatasannya tadi pasti ada. Kebanyakan bug. Kebanyakan bug. Apa lagi? Akses mungkin. Ya, jadi dia itu kan mesin. Jadi kalau kita bergeser sedikit saja, dia tidak kenal ya kan? Kalau kita kan kenal, mau gelas dibalik, mau gelas diputar, kita kenal itu gelas. Sedangkan komputer, kalau contoh yang kita beri itu hanya 63 foto misalkan, dia kurang pintar. Tapi kalau kita kasih semakin banyak sampel foto ya kan, semakin pintar dia. Jadi keterbatasannya dia punya apa namanya? Kalau kita kasih sampel sedikit, dia juga kerjanya sedikit. Seperti itu ya. Yang terakhir, solusi yang dikembangkan lebih lanjut apa kira-kira? Kalau tadi, misalnya kita mereng dikit, dia nggak kenal. Solusinya gimana? Ya, menambahkan lebih banyak sampel supaya dia lebih kenal ya kan? Ya. Oke. Profil yang kalian sudah lakukan tadi ada bernalar kritis, kreatif, mandiri dan gotong royong. Jadi nanti sudah
paling bagus tadi yang memberikan banyak sampel, baik itu secara foto maupun jenis sampahnya tadi ya. Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan berpikir komputasional? Kan tadi sudah Desti ya di awal. Ayo, sekarang siapa? Berpikir komputasional. Siapa yang bisa? Apa maksudnya? Sudah ada depan. Sedikit saja gara aku tadi. Kita tadi ngapain aja? Apa tadi yang kita lakukan tadi? Albert? Apa? Mencetak gambar. Mana printnya? Ngapain kita tadi? Oke, yang lain. Siapa yang bisa bercerita? Kita sudah ngapain aja tadi? Ayo, siapa yang bisa? Kesimpulannya kita belajar apa aja tadi? Pembicaraan sistem Enggak apa-apa. Membacakan sistem apa tadi? Sistem untuk mendeteksi, ya kan? Mendeteksi apa tadi? Yang kamu lakukan tadi mendeteksi apa aja? Sampel. Ya, sampel. Sampelnya apa aja? File, dokumen. Terus? Ya, sampelnya apa aja? Ya, organik aja. Organik, anorganik. Ya, seperti itu aja ya. Kok kesulitan? Oke, siapa lagi selain Kevin yang bisa bercerita? Siapa lagi? Desti lagi lah, coba Desti lagi. Apa Desti? Dengan berpikir komputasional kita bisa menghilangkan sampah menggunakan AI. Iya, kita bisa meringankan pekerjaan kita menggunakan AI atau KA ya. Jadi pekerjaan kita sedikit terbantu dengan adanya kecerdasan artifisial ya. Itulah kesimpulan kita pada hari ini.